Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Dinda Fitrias dengan NIM 2304321035. Saya dari kelas B kedua A, program studi D3 Keuangan dan Perbankan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Nah, di sini saya ingin mereview buku untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Aidit SPDM SIJ. Di sini buku yang saya review itu berjudul Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, karya Profesor Dr. Bagir Manan, SHMCL, yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Dewan Pers dengan jumlah halamannya yaitu 298 halaman. Nah, di dalam buku ini terbagi menjadi 3 bagian yang saling terikat satu sama lain, menjelaskan bagaimana hubungan erat antara pers, sistem hukum, dan juga hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Pers yang bebas dan independen dapat memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bagaimana HAM dapat diwujudkan melalui proses hukum yang adil. Nah, bagian pertama dengan topik dinamika pers memiliki beberapa subtopik lainnya, di antaranya yaitu berupa reformasi pers, tes keterampilan dari seorang jurnalistik, peran pers dalam penegakan hukum, serta kebebasan akademik dan juga pembebasan pers. Peran pers dalam penegakan hukum berupa penyampaian informasi, pengawasan, dan juga hiburan. Selain itu, pers dapat menjadi subjek penegakan hukum, mendukung penegakan hukum atau menghambat penegakan hukum. Kebebasan pers dan kebebasan kehakiman yang merdeka saling berkaitan, namun dapat berhadapan karena kepentingan yang berbeda. Nah, pengawasan terhadap pengadilan atau hakim itu sangat penting untuk menjamin pelaksanaan kebebasan pers dan juga keadilan. Pers ini juga harus mematuhi kode etik dari jurnalistik dan juga prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Sedangkan pada bagian kedua dengan topik intinya yaitu pers dan ekonomi politik. Pers sebagai lembaga ekonomi politik untuk sebuah informasi masa depan dan pendidikan politik harus mematuhi prinsip dan juga kaidah dari jurnalistik, yaitu kode etik dari jurnalistik, di mana berita politik harus berimbang, realistis, dan juga tidak bertentangan dengan kemanusiaan dan peradaban. Contoh kasusnya ada di pemilu 2014. Pemilu 2014 ini berhasil dalam hal partisipasi dari masyarakat, namun belum menunjukkan keberhasilan yang substantif. Pers sempat terpecah dan juga terpengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan juga kekuasaan, sehingga melanggar nilai-nilai jurnalistik seperti independensi dan juga nilai etika. Nah, pada bagian yang ketiga, dengan inti topiknya berupa penegakan hak hukum dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini merupakan hak-hak yang diberikan kepada setiap manusia oleh hukum internasional maupun konstitusi negara. Nah, hak asasi manusia ini terus berkembang dari hak sipil dan politik menjadi hak sosial, ekonomi, dan juga budaya. Profesor Bagir Manan menyebutkan bahwasannya pelanggaran HAM ini sempat terjadi di bawah naungan UUD 1945. Nah, untuk menjaga agar hak asasi manusia ini dijamin dan dilindungi, yang sangat penting adalah mencegah negara kekuasaan dan mendorong penguatan demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. Selama UUD 1945 periode pertama, hak asasi manusia ini dijamin dan berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan pada periode setelah itu, setelah Dikrit, telah terjadi pelanggaran yang sangat serius terhadap HAM. Nah, kegagalan yang menjamin HAM ini di masa lalu disebabkan oleh kurangnya niat baik dan terlalu fokus pada kekuasaan dibandingkan kurangnya ketentuan hukum. Nah, pentingnya semangat para pemimpin negara ditekankan serta potensi kekuasaan yang tidak terkendali dapat mengarah pada keserakahan dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari ketiga bagian utama yang terdapat dalam buku ini, bahwasannya HAM merupakan hak dasar yang melekat sejak lahir dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang. Peran pers sebagai penjaga kebebasan informasi dan juga pengawasan terhadap pemerintah sangat penting meskipun dihadapkan dengan tantangan dalam konteks ekonomi dan politik. Nah, dengan adanya Undang-Undang 1945 sebagai pijakan utama dan melindungi hak-hak fundamental seperti kebebasan berpendapat dan hak atas informasi, maka dapat membantu menjadikan pers sebagai pilar utama dalam menjaga demokrasi dan penegakan keadilan di Indonesia.
Terdapat kelebihan yang cukup menarik pada buku ini. Di antaranya, buku ini menawarkan analisis yang mendalam tentang hubungan antara pers, hukum, dan juga hak asasi manusia di Indonesia. Dan buku ini juga selain mengidentifikasi masalah, juga terdapat pemikiran kritis dan juga solusi yang ditampilkan untuk memperkuat perlindungan HAM melalui peran pers dan juga sistem hukum. Sementara untuk kekurangan yang terdapat pada buku ini yaitu bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang hukum ataupun ilmu sosial mungkin akan merasa kesulitan karena di dalam buku ini terdapat kalimat-kalimat yang bertemakan jurnalistik dan juga hukum. Selain itu terdapat keterbatasan perspektif dikarenakan buku ini memiliki sudut pandang tertentu yang terkait dengan pengalaman dari Profesor Dr. Bagir Manan sendiri, dan pendekatan penulis ini dapat membatasi pandangan yang lebih luas terhadap isu-isu yang dibahas. Sekian review buku mengenai pers, hukum, dan HAM. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.